What is wrong with you? Why are you sneaking up on me? I was so ungrateful. Happy Death Day to You. Film ini dirilis pada tahun 2019. Film ini adalah sequel dari film pertamanya yang berjudul Happy Death Day yang dirilis pada 2017 lalu. Kali ini kita akan membahas film yang satu ini, Happy Death Day to You. Kemarin kita sudah membahas film Happy Death Day dan sekarang kita akan membahas kelanjutannya. Dan bagi yang belum menonton film sebelumnya, bisa cek link deskripsi di bawah video ini atau klik di pojok kanan atas video ini. Di scene awal kita diperlihatkan si Ryan, teman si Carter yang terbangun dari tidurnya, yang sedang berada di dalam mobil. Sedikit info saja, kejadian ini adalah kelanjutan langsung dari satu hari setelah kejadian di film pertama, yang berarti ini adalah tanggal 19. Dan di film pertamanya, Ryan hanya menjadi tokoh sampingan yang hanya bertugas membuka pintu kamar Carter. Namun di film ini, Ryan mengalami kejadian loop atau berulang, yang sama persis seperti yang dialami oleh Tree di film pertamanya. Di sini, Ryan pergi ke asrama untuk mengambil bajunya, dikarenakan semalaman dia terpaksa tidur di mobil. Namun ternyata di kamarnya, Carter dan Tree sedang skip papap, dan Ryan pun disuruh pergi oleh Carter. Dan tak lama kemudian, si Ryan ini ditelepon oleh temannya yang bernama Samar. Samar menyuruh Ryan untuk pergi ke lab segera. Ternyata di sana mereka sedang mengembangkan sebuah proyek alat kuantum. Namun tiba-tiba, dekan kampus mereka datang yang bernama Bronson. Bronson ini datang untuk menghentikan proyek mereka, dikarenakan alat mereka ini menyebabkan listrik di kampus mati dan memakan banyak aliran listrik. Dan singkat cerita, setelah berdebat dengan dekan tersebut, ia mendapat pesan di mana dirinya sedang difoto oleh seseorang. Lalu Ryan pun pergi untuk mencari siapa yang sedang memfotonya. Namun tiba-tiba, What is wrong with you? Why are you sneaking up on me? namun ternyata terdapat orang yang bertopeng bayi di belakang Ryan yang sama persis seperti orang yang membunuh si Tree, dan orang bertopeng itu langsung membunuh Ryan. Scene pun kembali ke awal cerita, dan di sini Ryan sangat kebingungan. Dia pun pergi keluar mobil dan membuat dia semakin kebingungan lagi karena kejadiannya sama persis seperti yang dia alami di mimpinya. Lalu si Ryan pun pergi untuk menceritakan hal tersebut kepada Tree dan Carter. Tree pun menjelaskan kepada Ryan bahwa ia sedang terjebak di lingkaran waktu. Namun Ryan tidak percaya dan menganggap ini hanyalah sebuah mimpi. Why'd you hit my penis? Dan singkat cerita, Tree meminta Ryan untuk menunjukkan tempat saat dia dibunuh. Dan Ryan pun menuju ke tempat di mana dia tadi dibunuh. Dan tiba-tiba, lagi-lagi ia dikagetkan oleh Samar. Di sini Samar memakai topeng bayi yang sama dengan yang dipakai oleh pembunuh tersebut. Kemudian Ryan mengajak Tree dan Carter untuk melihat proyek sains yang sedang ia bangun, yaitu reaktor pendingin kuantum yang ia beri nama Sisi. Alat ini bisa memperlambat tingkat molekul, dan si Ryan pun menjelaskan bahwa alat ini aktif sendiri pada tanggal 18 jam 12 malam. Yang membuat si Tree pun akhirnya sadar bahwa alat inilah yang membuatnya terjebak di lingkaran waktu. You created the time loop, dummy. Singkat cerita, Carter pun menyarankan untuk pergi mencari tempat yang aman dari si pembunuh dan memilih untuk pergi menonton pertandingan basket. Dengan alasan di sana ramai, jadi pasti aman. Namun tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Entah kenapa, mungkin karena penjahat tersebut. Dan ketika mereka berjalan keluar, Ryan bertemu dengan pria bertopeng bayi tersebut. Ia pun lari ke sebuah ruangan dan mencoba untuk bersembunyi. Namun tiba-tiba, Tree yang datang langsung memukul kepala pria bertopeng tersebut, yang membuat pria tersebut jatuh pingsan. Ketika topeng itu dibuka, ternyata pembunuh tersebut adalah Ryan itu sendiri. Jadi apakah Ryan membunuh dirinya sendiri di sini? Oke, lanjut. Lalu si Ryan pembunuh ini dibawa ke lab. Oke, singkat cerita, jadi Ryan pembunuh ini ingin menghentikan lingkaran waktu yang menimpanya, namun malah terjebak di dalamnya. Dan semakin ia lama berada di dimensi yang sama dengan si Ryan asli, maka akan terjadi hal-hal yang buruk.
Dan si Ryan pembunuh ini menyuruh untuk membunuh Ryan yang asli untuk menghentikan lingkaran waktu ini. Dan terjadilah perdebatan antara Ryan asli dan Ryan pembunuh ini. Kemudian Ryan yang asli mencoba menghidupkan alat kuantumnya, dan si Ryan pembunuh itu pun memperingatkan kepada Tree dan Carter untuk menghentikannya dan mematikan alat tersebut. Dan datanglah kawan-kawan Ryan serta dekan yang tadi untuk menghentikan alat itu. Dan singkat cerita, alat itu pun berhasil dihidupkan dan membuat orang-orang di sekitar itu pun terpental. Dan setelah kejadian itu, cerita kembali ke film pertama yang dimana Tree yang terbangun di kamar Carter. Tree pun menjadi sangat marah kepada Ryan. Tapi karena waktunya terulang, Ryan pun tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tree. Who's this crazy white girl? Tree pun kemudian bergegas ke asramanya untuk menemui Lori, teman sekamarnya. Yang di film pertama, dialah yang membunuh si Tree ini. Namun saat Tree masuk ke dalam asramanya, ada sesuatu yang berbeda di sana. Weird. Dan sampainya Tree di kamarnya, Tree langsung menanyakan kue yang mengandung racun yang ingin Lori berikan kepadanya. Namun di sini Lori tidak memiliki kue tersebut. Dan disinilah Tree menyadari bahwa kejadian di sini sudah berbeda dari yang sebelumnya. Dan bukan Lori lah yang membunuh Tree. It's different. Dan Tree pun harus mencari siapa yang menjadi pembunuhnya di sini. Dan ternyata juga di sini si Carter ini berpacaran dengan Daniela, teman asramanya si Tree ini. Ya singkat cerita, Tree pun pergi untuk menemui ayahnya. Namun ternyata di sini ia juga bertemu dengan ibunya yang harusnya sudah meninggal. Hi. Oh, you're really here. Well, of course I'm here. It's our dad. Di sisi lain, Ryan dan teman-temannya sedang mencoba mengaktifkan alat kuantum mereka. Tree yang sedang berada di dalam kamar melihat berita di televisi, yang dimana berita itu memperlihatkan bahwa John Thompson, orang yang membunuhnya, masih hidup. Ya singkat cerita, Tree pun dikejar-kejar oleh pria bertopeng tersebut. Dan ternyata di sini Tree diselamatkan oleh si Lori, teman sekamarnya. Di sini Lori pun mati dibunuh oleh pria tersebut. Yang kemudian Tree pun lari untuk menyelamatkan diri, namun naas dia malah terjatuh dari atas gedung. Dan scene kembali lagi ke kamar Carter. Dan setelah itu, Tree dan kawan-kawannya mencoba untuk mengembalikan keadaan dengan memperbaiki alat tersebut. Ya, karena penyebab semua ini adalah alat yang dibuat oleh Ryan dan kawan-kawannya ini. Dan di sini Samar menjelaskan kepada Tree, ketika Tree mati, maka Tree akan berpindah dimensi seperti yang telah dijelaskan oleh Ryan. Singkat cerita, Tree dan kawan-kawannya mulai mencari cara untuk memperbaiki alat tersebut dengan mencari algoritma yang sesuai. Dan di sini mereka sepakat untuk membuat Tree bunuh diri setiap harinya dan mengingat kemajuan rumus pada hari ini untuk dilanjutkan ketika ia terbangun lagi pada hari yang sama ini. Dan dengan banyaknya percobaan dan kegagalan, namun mereka tidak pernah menyerah. Banyak hal gila yang Tree lakukan di sini untuk membunuh dirinya sendiri. Bahkan ia meminum sabun dan mencoba terjun dari pesawat tanpa menggunakan parasut, dan masih banyak lagi. Lalu Tree pun kembali terbangun di kamar Carter. Namun di sini tiba-tiba ia merasa pusing dan kemudian pingsan. Kemudian Tree dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit ini Tree mencoba untuk menghentikan penjahat tersebut yang ingin membunuh Lori, seperti di kejadian sebelumnya. Namun di sini Tree terlambat dan Lori pun sudah mati dibunuh. Dan tiba-tiba pembunuh bertopeng itu berdiri di belakangnya. Dan terjadilah pergelutan antara Tree dan pria tersebut, yang diakhiri dengan Tree yang menembak tabung gas yang membuat mereka mati. Dan scene pun kembali lagi di kamar Carter. Dan singkat cerita, Tree dan kawan-kawannya terus berusaha untuk memperbaiki alat kuantum tersebut untuk memutus lingkaran waktu ini. Dan akhirnya mereka pun berhasil memperbaiki alat tersebut. Setelah itu, ketika mereka ingin mengaktifkan alat tersebut,
Terjadi error yang disebabkan oleh si Samar ini yang membuka si montok di komputer tersebut. Dan menyebabkan komputer ini terinfeksi virus yang membuat Ryan harus mengetik ulang kode-kode secara manual. Yang memakan waktu selama 6-7 jam. Did you open Kampret emang si spam warga porn again on Vrindavan satu ini. No. Great. Had to manually. Ya, singkat cerita, si Ryan ini memberi kabar kepada Tri bahwa alatnya sudah siap untuk dijalankan. Namun di sini, Tri melihat berita bahwa si Carter telah mati dibunuh oleh penjahat bertopeng itu di rumah sakit. Setelah itu, Tri pun panik dan langsung menelpon Ryan untuk menghentikan alatnya. Namun Ryan tidak mengangkat teleponnya. Karena jika alatnya berhasil dijalankan, maka Carter pun akan mati untuk selamanya. Karena Ryan tidak mengangkat teleponnya, Tri pun langsung bergegas menggunakan mobil dan menabrakkan mobil tersebut ke gardu listrik yang membuat listrik di kota itu padam dan alatnya pun berhasil dihentikan. Scene kembali seperti di awal, di mana Tri yang terbangun di kamar Carter. Ya, singkat cerita lagi, ketika alat kuantumnya itu ingin dihidupkan, datanglah dekan kampus yang tadi di awal. Mereka ingin menyita alat tersebut dengan alasan yang sama seperti di awal. Namun di sini, Samar dan Andrea berusaha untuk menghalangi Pak Dekan itu beserta pihak keamanannya. Dan di sisi lain diketahui bahwa si dokter lah yang menjadi pembunuh bertopeng di sini. Dan diketahui juga bahwa si dokter ini berselingkuh dengan Lori. Dan hubungan mereka diketahui oleh istrinya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan jejak perselingkuhannya, maka dokter ini ingin membunuh Lori agar semuanya selesai. Dan ternyata, istri dokter ini pun ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Dan terjadilah pergelutan di sini, yang dimana di sini si dokter tersebut membunuh istrinya karena sudah tidak suka dengan istrinya itu. Dan setelah itu, ketika dokter ini ingin membunuh Tri, tiba-tiba Carter datang untuk mengalihkan perhatian si dokter, dan Tri pun berhasil melarikan diri. Dan di sini terjadilah aksi saling kejar-kejaran, yang pada akhirnya Tri pun berhasil membunuh dokter tersebut. Dan di sisi lain, Ryan dan kawan-kawannya yang berada di lab terus berusaha untuk menghentikan si dekan dan petugas keamanannya yang berusaha untuk mematikan alat kuantumnya. Dan alat itu pun berhasil dinyalakan. Ya, di scene akhir kita diperlihatkan Tri yang menatap Carter dan menyebutkan nama Daniela. Tri hanya ingin memastikan bahwa Carter yang di sini tidak berpacaran dengan Daniela dan keadaan pun kembali normal dan film pun tamat. Ya, di film ini akhirnya terjawab mengapa Tri bisa mempunyai kemampuan unlimited nyawanya di film pertama. Semua itu disebabkan oleh alat yang diciptakan oleh Ryan dan kawan-kawannya ini. Oh iya, di credit scene kita diperlihatkan bahwa Ryan, Tri, dan yang lainnya dibawa ke laboratorium milik pemerintah. Dan ternyata alat yang mereka ciptakan sedang diuji coba di sana. Dan di sini, Tri mengajukan Daniela untuk dijadikan subjek uji cobanya. Kasihan ya Mbak Danielanya. Tapi menurut saya di sini masih ada yang janggal. Menurut saya ya. Di scene awal, kita diperlihatkan ada dua Ryan saat Ryan terkena time looping. Namun mengapa saat Tri, ia tidak mengalami hal yang sama? Ya, mungkin saya yang kurang teliti nontonnya ya. Dan bagi kalian yang tahu jawabannya, boleh komen di bawah. Dan by the way, film ini bagus banget menurut saya. Walaupun film ini membawa premis yang sama seperti yang di film pertamanya, namun tidak membuat kita sebagai penonton merasa bosan untuk menontonnya. Film ini juga mendapatkan rating yang lumayan di IMDb sebesar 6,2. Genre horror komedi yang dibawa di film ini juga sangat-sangat menghibur. Ya, good job lah untuk Christopher Landon. Ya, sekian bahas filmnya. Jika suka boleh di like dan boleh bantu kita untuk subscribe. And bye.